Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Sinta Ayu Prayoga, nomor Taruna 2003086, kelas MTP 1.4. Mohon izin mempresentasikan tentang pemanfaatan IoT pada bidang perkeretaapian. Di sini saya akan membahas tentang Genset Reliability dan Availability Monitoring System atau biasa juga disebut dengan GRAMS. Sebelumnya, saya akan membahas tentang apa itu Internet of Things. Internet untuk segala, atau biasa juga disebut dengan Internet of Things, adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things mulai berkembang pesat sejak ketersediaan yang pertama adalah teknologi nirkabel, yang kedua adalah MEMS atau biasa disebut juga dengan Micro Electromagnetical Systems, dan yang ketiga tentu saja adalah Internet. Adanya IoT saat ini sudah sangat umum sehingga kita seringkali lupa bahwa kita dikelilingi oleh barang-barang konvensional yang terhubung ke internet. Salah satu contoh sederhananya adalah fungsi ganda smartphone sebagai remote TV atau remote AC. Lalu, apa saja unsur Internet of Things? Internet of Things memiliki 5 unsur. Yang pertama adalah kecerdasan buatan, yang kedua adalah konektivitas, yang ketiga adalah sensor, yang keempat adalah keterlibatan aktif, dan yang kelima adalah perangkat berukuran kecil. Yang pertama adalah kecerdasan buatan, atau biasa juga disebut dengan Artificial Intelligence. IoT membuat hampir semua mesin yang ada menjadi smart, atau biasa disebut juga dengan pintar. Ini berarti IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan kita dengan pengembangan teknologi yang didasarkan pada Artificial Intelligence. Jadi, pengembangan teknologi yang ada dilakukan dengan pengumpulan data, algoritma kecerdasan buatan, dan jaringan yang tersedia. Yang kedua adalah konektivitas. Dalam IoT, ada kemungkinan untuk membuat atau membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Jadi, jaringan ini tak lagi terikat hanya dengan penyedia utamanya saja. Jaringan tidak harus berskala besar dan mahal, bisa tersedia pada skala yang jauh lebih kecil dan lebih murah. IoT bisa menciptakan jaringan kecil tersebut di antara perangkat sistem. Yang ketiga adalah sensor. Sensor ini merupakan pembeda yang membuat IoT unik dibanding mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat hingga menjadi suatu sistem aktif yang sanggup diintegrasikan ke dunia nyata sehari-hari. Yang keempat adalah keterlibatan aktif atau biasa juga disebut dengan active engagement. Engagement yang sering diterapkan teknologi umumnya yang termasuk pasif. IoT ini mengenalkan paradigma yang baru bagi konten aktif, produk, maupun keterlibatan layanan. Dan yang terakhir adalah perangkat berukuran kecil. Perangkat seperti yang diperkirakan para pakar teknologi memang menjadi semakin kecil, semakin murah, dan lebih kuat dari masa ke masa. IoT memanfaatkan perangkat-perangkat kecil yang dibuat khusus ini agar menghasilkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang baik. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai apa saja manfaat Internet of Things. Internet of Things memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah yang pertama, memudahkan proses konektivitas, di mana konektivitas dan keterhubungan antar jaringan menjadi semakin mudah dan semakin cepat untuk didapat. Yang kedua adalah memudahkan ketercapaian efisiensi, di mana efisiensi tenaga, efisiensi waktu, dan juga efisiensi biaya akan semakin menjadi lebih cepat, lebih murah, dan juga lebih menghemat waktu.
Dan yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas monitoring kerja, di mana monitoring kerja akan berjalan semakin optimal dan juga maksimal apabila melibatkan Internet of Things ini. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai bagaimana cara kerja Internet of Things. Cara kerja Internet of Things adalah dengan memanfaatkan argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun. Sebenarnya, IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Jadi, internet di sini menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin tersebut. Lalu, di mana campur tangan manusia? Manusia dalam IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya yakni apa contoh Internet of Things di bidang perkeretaapian. Contoh Internet of Things di bidang perkeretaapian adalah GRAMS atau biasa juga disebut dengan Genset Reliability and Availability Monitoring System. GRAMS merupakan salah satu solusi IoT Intelligent Tank Monitoring System atau InTank milik Telkomsel yang berfungsi untuk memantau kondisi genset pembangkit di kereta secara real-time. Sejumlah faktor pada kereta pembangkit yang dapat GRAMS pantau meliputi efisiensi kelistrikan, faktor daya, voltase, arus listrik, kondisi mesin yang meliputi suhu, tekanan oli, RPM, status dan masa operasi mesin, serta kondisi baterai hingga lokasi. Lalu, apa saja fitur yang dimiliki oleh GRAMS? Fitur yang dimiliki oleh GRAMS diantaranya adalah yang pertama, Warning Alarm Notification, yang berfungsi untuk memberikan peringatan pada teknisi kereta, sehingga teknisi dapat dengan sigap, cepat, dan tanggap untuk membetulkan atau memperbaiki segala kendala maupun gangguan yang terjadi pada genset pembangkit perkeretaapian. Yang kedua adalah troubleshooting guidance atau panduan teknis secara digital yang dapat diakses secara online melalui device ataupun smartphone yang dimiliki oleh teknisi. Dan yang ketiga adalah preventive maintenance schedule atau sistem yang terdatabase pada control room yang berfungsi untuk mengolah data dan informasi untuk menjaga performa genset selalu dalam kondisi prima. Kemudian pembahasan terakhir adalah bagaimana cara kerja GRAMS. Cara kerja GRAMS yang pertama adalah data akan diolah jika sudah terhubung dengan device ataupun perangkat yang dimiliki atau digunakan oleh teknisi. Yang kedua adalah data divisualisasi melalui bentuk peringatan atau notifikasi yang akan muncul pada pop-up smartphone ataupun device yang dikenakan oleh teknisi. Dan yang ketiga adalah teknisi menggunakan data ini untuk mengecek genset secara langsung dan mengambil tindakan selanjutnya untuk perbaikan dan penanganan genset lebih lanjut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.